Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eni. Saya mengajar akuntansi keuangan lanjutan 1 di semester ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pertama, kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, apabila ada anak-anak yang ingin bertanya atau ingin berkomunikasi dengan saya, bisa melalui nomor WA tercantum di PowerPoint ini. Kemudian ada email saya di eni.purwaningsi@esaunggul.ac.id. Kemudian bisa melalui Instagram yaitu Eni Purwaningsi. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai visi dan misi dari MNC College. Visi MNC College yaitu menjadi sekolah tinggi dengan tata kelola yang tertib untuk pencapaian standar pendidikan tinggi dan dapat memperoleh pengakuan dari dalam dan luar negeri pada tahun 2022. Kemudian misi dari MNC College yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sehingga dapat memberikan citra positif pada masyarakat. Selanjutnya yang kedua, membentuk sivitas akademika yang berintegritas serta memiliki endurance dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan kerjasama. Selanjutnya yang ketiga, mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan citra dan kualitas belajar mengajar dengan mengedepankan kemampuan entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang keempat, merintis kerjasama secara luas dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Jadi anak-anak harus paham dengan visi dan misi MNC College ini ya. Selanjutnya mengenai kontrak belajar. Yang pertama, anak-anak yang pasti harus melakukan absensi secara mandiri melalui fitur e-learning. Kemudian batas maksimum alfa sebanyak 4 kali. Apabila anak-anak tidak absen melebihi 4 kali, maka anak-anak tidak bisa mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, deadline pengumpulan diskusi dan tugas yaitu dikumpulkan paling lambat H+7 dari waktu perkuliahan. Selanjutnya, virtual conference diadakan minimal 2 kali selama 1 semester. Biasanya di awal pertemuan dan di akhir pertemuan sebelum ujian. Selanjutnya, dalam mengerjakan tugas, anak-anak tidak boleh jawabannya sama dengan temannya. Termasuk nanti pada saat ujian itu juga tidak boleh kerjasama dengan temannya. Jadi harus bisa menjaga orisinalitas atas hasil tugasnya. Selanjutnya tidak ada ujian susulan. Oke, selanjutnya mengenai kriteria penilaian. Di sini ada 5 kriterianya. Yang pertama, bobot kehadiran yaitu 10%. Jadi harus absensi di e-learningnya. Kemudian yang kedua, partisipasinya 20%, yaitu harus menjawab forum diskusi di e-learning atau menjawab diskusi melalui virtual conference. Selanjutnya ada tugas yaitu bobotnya 20%. Selanjutnya ujian tengah semester bobotnya 25% dan ujian akhir semester bobotnya 25%. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik, nilai A, itu anak-anak harus bisa mencapai nilai 90 sampai 100 ya. Nah, tetapi di sini minimal ketuntasan ya setiap mata kuliah yaitu di kategori
C, yaitu dengan nilai 55 sampai 59,99. Jadi anak-anak kalau ingin lulus mata kuliah ini harus minimal mendapatkan nilai yaitu 55. Selanjutnya ini ada silabus dari pertemuan pertama sampai nanti ujian akhir semester. Ya, jadi untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yang pertama kita akan mempelajari partnership, yaitu dari pembentukan dan perubahan keanggotaan. Selanjutnya yang kedua, pertemuan kedua yaitu partnership dari likuidasi, ya. Kemudian yang ketiga, partnership dengan berbagai metode likuidasi. Nanti di sini ada praktik menghitungnya. Selanjutnya pertemuan keempat ada akuntansi untuk operasi cabang, ya. Selanjutnya pertemuan kelima ini juga ada akuntansi untuk operasional cabang untuk pembukuannya. Selanjutnya pertemuan ke-6 ini terkait dengan standar akuntansi keuangan, yaitu dari IFRS, US GAAP, dan PSAK. Selanjutnya pertemuan ke-7 kita akan membahas materi dari awal sampai materi untuk ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 8 anak-anak melaksanakan ujian tengah semester. Nah, selanjutnya setelah ujian tengah semester di pertemuan ke-9 anak-anak kita akan mempelajari akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Selanjutnya di pertemuan ke-10 kita juga akan mempelajari metode-metode akuntansi untuk mencatat transaksi mata uang asing. Yang ke-11 kita akan membuat laporan keuangan translasi untuk afiliasi mata uang asing. Selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan mempelajari cara membuat laporan segmen. Yang ke-13 kita akan mempelajari laporan Bapepam. Selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan mempelajari pembukuan penjualan konsignment atau konsinyasi. Selanjutnya di pertemuan 15 kita akan membahas pertemuan 9 ya sampai 14. Jadi untuk persiapan UAS-nya juga. Nah, di pertemuan pertama ini di materi akuntansi keuangan lanjutan 1, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu anak-anak harus dapat menerapkan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk partnership, karakteristik partnership, aktivitas partnership, akuntansi untuk partnership, perubahan kepemilikan partnership, dan masuknya partner baru. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, selanjutnya pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi persekutuan. Di sini anak-anak ada yang sudah mengetahui definisi persekutuan? Ya, jadi definisi persekutuan yaitu asosiasi yang dibentuk dari dua pihak atau lebih yang bersedia bekerja sama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk menginvestasikan dananya dalam rangka menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang pasti tujuannya untuk memperoleh keuntungan, ya. Nah, selanjutnya anak-anak ada yang sudah mengetahui karakteristik persekutuan? Ada yang sudah pernah membacanya? Ya, jadi selanjutnya ada karakteristik persekutuan, yaitu yang pertama keagenan bersama. Artinya, setiap sekutu sebagai perwakilan atau agen persekutuan dengan wewenang mengadakan kontrak bagi persekutuan. Tindakan setiap sekutu adalah atas nama persekutuan dan menjadi tanggung jawab seluruh sekutu. Jadi, setiap sekutu dapat bertindak sebagai wakil persekutuan ketika melaksanakan transaksi bisnis. Ya, selanjutnya yang kedua. Karakteristik persekutuan yaitu umurnya sangat terbatas. Kenapa? Karena persekutuan ini mudah dibubarkan ketika tujuan pembentukannya telah tercapai.
atau ketika salah seorang anggota atau lebih menarik diri dari keanggotaan karena alasannya seperti mengundurkan diri atau persekutuannya bangkrut ataupun ada salah satu anggotanya meninggal. Selanjutnya, karakteristik persekutuan ketiga yaitu kewajiban tidak terbatas. Artinya, setiap sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas kewajiban persekutuan. Jika dalam pembubaran persekutuan ternyata aset persekutuan tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka setiap sekutu wajib menyetorkan lagi kekurangannya. Jadi setiap sekutu secara pribadi bertanggung jawab kepada kreditur atas utang yang dilaksanakan persekutuan. Jadi misalnya nih, ada salah satu anggota sekutu yang berhutang kepada pihak ketiga. Nah, kemudian anggota sekutu yang lainnya ini harus bertanggung jawab, harus ikut menyelesaikan kewajiban anggota sekutunya gitu. Jadi karena ini sudah ada di perjanjian persekutuan ya. Selanjutnya, karakteristik persekutuan yang keempat yaitu para sekutu sebagai pemilik bersama dari aset persekutuan. Artinya, aset yang diinvestasikan ke persekutuan oleh setiap sekutu menjadi kekayaan seluruh anggota persekutuan secara bersama, termasuk laba atau ruginya, dibagi berdasarkan kesepakatan yang dilaksanakan saat pembentukan. Jadi, kalau persekutuannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya harus dibagi rata kepada semua anggota sekutu. Begitu juga dengan rugi. Apabila persekutuannya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung semua oleh anggota sekutu. Selanjutnya, karakteristik persekutuan yang kelima yaitu persekutuan sebagai entitas terpisah. Artinya, sebuah persekutuan sebagai entitas bisnis terpisah dari para sekutunya. Konsep entitas menunjukkan bahwa persekutuan dapat menuntut atau dituntut, dan bahwa kekayaan persekutuan menjadi milik persekutuan dan tidak milik setiap sekutu individu. Jadi, tidak ada entitas persekutuan baru ketika terjadi perubahan keanggotaan kesukuan. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai karakteristik persekutuan? Oke, sekarang kita lanjut ke perjanjian persekutuan. Perjanjian yang terdapat dalam pembentukan persekutuan yaitu terdiri dari yang pertama, nama dari sekutu atau nama dari para anggota sekutunya. Yang kedua, jenis usaha yang dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari setiap sekutu dan metode yang digunakan. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab setiap sekutu. Yang kelima, spesifikasi lengkap mengenai distribusi keuntungan atau laba bersih. Yang keenam, prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan. Yang ketujuh, aspek lain dalam operasional yang digunakan oleh para sekutu seperti hak dan kewajiban manajemen dari setiap sekutu. Selanjutnya, mengenai keunggulan persekutuan. Terdiri dari yang pertama, biaya pendiriannya relatif tidak mahal. Yang kedua, adanya kombinasi dari berbagai keahlian dan sumber daya dari beberapa anggota sekutu. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh setiap sekutu lebih rendah dibandingkan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perseroan. Yang keempat, mudah dalam pengambilan keputusan karena anggotanya sedikit. Selanjutnya, kelemahan persekutuan terdiri dari seorang sekutu dapat mengatasnamakan persekutuan untuk kontrak. Yang kedua, persekutuan memiliki umur terbatas karena mudah dibubarkan. Yang ketiga, setiap sekutu memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Sampai sini ada yang ingin bertanya, anak-anak? Oke, kita lanjut lagi ya, agar lebih paham lagi, kita ke contoh soal pembentukan persekutuan. Di sini ada Ani dan Budi yang memiliki saldo modal, kemudian memperoleh gaji juga, lalu memperoleh bunga, kemudian ada laba atau ruginya. Lalu kita membuat schedule pembagian laba.
Kemudian membuat jurnal alokasi pembagian laba. Nah, ini jawabannya ya. Jadi penerimaan gaji Ani 20.000, gaji Budi 12.000, kemudian penerimaan bunganya sesuai proporsinya, lalu dijumlahkan total penerimaan gaji dan bunga. Selanjutnya, total pembagian sisa laba